Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal penelitian terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di PT Ganda Alam Makmur dengan mata kuliah K3LH. Dosen pengampu Ibu Dr. Femi Ernestli MSI. Dengan kelompok yang beranggotakan 5 orang yaitu Novita Yolanda, Tiara Kartika Putri, Imam Mubarok, Alifa Naziha Uldi, dan Fauziah. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, mari kita mulai dengan pendahuluan dulu. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan batubara Indonesia diperkirakan akan habis dalam waktu kurang lebih 83 tahun. Jika tingkat produksi saat ini terus berlanjut, ini membawa manfaat bagi negara. Sementara itu, beberapa dampak telah diterima oleh masyarakat di sekitarnya. PT Ganda Alam Makmur merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang penambangan batubara yang berasal di Indonesia. PT Ganda Alam Makmur bergerak dalam komoditas pertambangan batubara yang memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2016 di Indonesia dan merupakan salah satu eksportir batubara di Kalimantan Timur. Indonesia memiliki 3 jenis batubara yaitu lignit, merupakan batubara low kalori untuk industri kecil atau briket batubara. Coking coal, yaitu batubara kokas untuk campuran industri lebur baja dan smelter. Thermal, yaitu batubara untuk pembangkit listrik atau industri semen. PT Ganda Alam Makmur memproduksi batubara berjenis thermal. PT Ganda Alam Makmur merupakan industri penambang yang harus mengikuti peraturan dan ketentuan di Kementerian ESDM, seperti sistem manajemen keselamatan pertambangan dan kaidah penambangan yang baik. Oke, kita masuk ke metode. Yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2022 sampai Juni 2022. Lokasi PT Ganda Alam Makmur berletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, metode pengambilan data. Metode gap analysis dengan cara menyebarkan kuesioner. Sampling dilakukan secara purposif kepada tim Health, Safety, and Control. Jumlah responden sebanyak 25 orang diambil pada jabatan ketua, wakil ketua, dan supervisor. Kuesioner difokuskan kepada Health, Safety, and Control supaya mendapat jawaban yang lebih akurat dan fokus terhadap good mining practice di PT Ganda Alam Makmur. Metode yang ketiga, metode analisis. Hasil gap analisis ditampilkan dalam bentuk grafik dan dianalisis secara deskriptif. Tabel 1, skor gap analisis. Skor pengertian 1. Jika organisasi atau perusahaan tidak memahami apa yang diperlukan dan tidak melakukannya. 2. Jika organisasi atau perusahaan memahami pentingnya kegiatan tersebut namun tidak melakukannya. 3. Jika organisasi atau perusahaan memiliki dokumen tetapi belum diterapkan. 4. Jika organisasi atau perusahaan melakukan kegiatan tetapi tidak konsisten. 5. Jika organisasi atau perusahaan melakukan kegiatan dengan baik atau secara konsisten. Tabel 1 ditunjukkan definisi dan tiap skor yang menunjukkan suatu keadaan di perusahaan dengan dilakukan identifikasi pada keadaan saat ini. Range gap analysis untuk melihat hasil persentase nilai skor pada suatu organisasi. Selanjutnya, tabel 2 range gap analysis. Skor uraian 1-32% Skor uraian 1-32% SMK 3 organisasi sangat butuh perbaikan karena berbeda dari good mining practice. 33%-64% organisasi masih harus memperbaiki SMK 3 untuk persiapan good mining practice. 65%-100% organisasi siap untuk melengkapi good mining practice. Tabel 2, nilai prestasi diperoleh dengan menjumlahkan skor untuk setiap variabel dan membagi dengan nilai maksimum untuk variabel tersebut. Hasil tersebut akan menunjukkan jika semakin kecil gap, maka semakin baik penerapan good mining practice. Sesudah tabel 1 dan 2, mari kita masuk ke hasil dan pembahasan. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja di PT Ganda Alam Makmur dilakukan sesuai Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. PT Ganda Alam Makmur sedang dalam tahap penyesuaian dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 18 K374 DJB 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Good Mining Practice terdiri atas 5 elemen, yaitu 1. Teknis pertambangan, 2. Perlindungan lingkungan, 3. Keselamatan pertambangan, 4. Konservasi. Usaha jasa pertambangan pada penelitian ini berfokus pada keselamatan pertambangan, di mana terdapat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di dalamnya. Struktur organisasi di PT Ganda Alam Makmur telah terdapat bagian yang membawahi bidang kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. PT Ganda Alam Makmur memiliki prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja yang memadai, tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prosedur, dan pelaksanaan tersebut belum seluruhnya didokumentasikan dan dibuat rencana pelaksanaan tindakan koreksi serta pemantauan tidak lanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelaksanaan sesuai prosedur, mendokumentasikan seluruh pelaksanaan, didokumentasikan sebagai bentuk edukasi dan melaksanakannya seluruh tindak koreksi. PT Ganda Alam Makmur sudah melakukan pengamatan dan evaluasi manajemen risiko dengan cara meninjau ulang dokumen dan ditinjau ulang disesuaikan dengan perubahan proses, produk, teknologi, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peninjauan ini dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali oleh masing-masing departemen atau apabila A. Terjadi kecelakaan, B. Kejadian berbahaya, C. Terjadi kejadian akibat penyakit tenaga kerja, D. Terjadi penyakit akibat kerja, dan E. Terjadi perubahan peralatan instalasi dan proses serta kegiatan perusahaan atau ada proses serta kegiatan baru dan hasil tinjauan ulang tersebut. PT Ganda Alam Makmur telah melakukan audit sistem manajemen teknis pertambangan dengan melakukan beberapa jenis audit. Berikut audit PT Ganda Alam Makmur. 1. Audit sistem manajemen keselamatan pertambangan 1 kali dalam setahun mengacu pada Permen 26 tahun 2018, Kepmen 1827 tahun 2018, dan Kepritjen 185 tahun 2019 sebagai petunjuk teknis penerapan, penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan. 2. Audit konten manajemen sistem 1 kali setahun sesuai regulasi Kepmen 1827 tahun 2018. Lampiran 6. Aspek pengelolaan usaha jasa. 3. Audit K3L 1 kali sebulan sesuai dengan pemrograman kerja HSE PT Ganda Alam Makmur. 4. Audit Environment, Health and Safety 1 kali semester sesuai dengan EHSS Korea. Oke, terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, nilai gap pada PT Ganda Alam Makmur adalah 20%, di mana organisasi siap untuk melengkapi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.